iPad Pro 2020 guys. Punya gua tuh yang 256 GB ya untuk iPad Pro yang ukuran 12,9 inch. Jadi ini yang generasi keempat ya by the way, dan ini versi yang WiFi aja. Di sini tuh kelihatan banget gimana desain dari iPad Pro ini. Jadi simple minimalis. Langsung aja kita buka ya guys. Jadi di ini itu ada kayak tarikannya gini ya. Langsung buat ngebuka plastiknya. Tuh. Jadi ini sebenarnya ukuran yang cukup besar ya. Kalau kalian nggak terbiasa pakai layar besar, kenapa? Kalau buat gue ini udah ukuran yang pas sih, karena udah terbiasa pakai MacBook Pro yang 16 inch. Jadi segini nggak kerasa terlalu besar. Tapi kalau kalian terbiasa pakai kayak laptop yang 14 inch gitu, kerasa tablet segini tuh gede banget. Oke, kita buka. Nah, wow, kayak gini guys. Dan ya, tabletnya tuh langsung kita disuguhi dengan tabletnya yang bakal kita cek nanti ya. Kemudian selain dapat tabletnya ini, kalau di dalam box dari iPad Pro 2020 ini kita juga dapat box lagi ya. Nah, ini isinya ini ada beberapa buku panduan tuh ya. Kemudian ada juga nih, ada detail-detail informasi ya, informasi kayak safety gitu segala macamnya. Lalu seperti biasa dapat stiker Apple. Kemudian kalian juga bakal dapat apa nih guys? Ini dapat kabel. Nah kabelnya ini kabel charger ya, dan sekaligus juga jadi kabel data. Dan kabelnya ini tuh guys, ini kabel USB Type C to Type C. Jadi ini Type C ke Type C. Dan satu hal yang gue heran dari Apple, kenapa dia iPad-nya udah pakai Type C, kemudian untuk MacBook-nya juga udah pakai Type C, tetapi kenapa iPhone-nya masih aja ngotot di Lightning? Padahal ya menurut gua kenapa nggak sekalian Type C semua, karena ini udah 2020 men, dan semuanya juga udah pakai Type C gitu loh. Kenapa harus dibedain sendiri? Gua harap sih untuk nextnya Apple bakal ngerilis iPhone yang Type C juga biar jadi satu ya. Dan kemudian ada juga nih kepala chargernya, dan dia ada 18 watt, jadi dia fast charging ya, 18 watt. Dan langsung aja kita buka untuk protektor segelnya ini ya. Iya. Nah, guys, wow. Jadi seperti inilah iPad Pro 2020 yang 12,9 inch. Jadi desainnya ini dia elegan banget, build quality-nya bagus, premium banget, karena harganya juga emang mahal ya. Dan nih untuk semua bahannya dia metal ya. Kemudian ada logo Apple-nya tentu aja, dan di sini ada konektornya guys di sini ya. Kemudian kameranya, yang pertama dia ada kamera belakangnya ini udah ada dua ya, ada kamera 12 megapiksel yang wide, kemudian ada ultra wide yang 10 megapiksel guys. Tetapi nggak cuman itu, dia ada yang ketiga di sini itu ada LiDAR scanner. Jadi ini tuh buat ngedetek kayak jarak gitu ya antara suatu benda dengan device ini, dan ini bakal berguna banget nih buat untuk augmented reality. Jadi sebenarnya mungkin pemanfaatannya bakal masih ke depannya, dan ini tuh nggak semua tablet punya fitur ini guys. Dan kalau kalian lihat untuk desainnya sendiri, kameranya mirip sama yang di iPhone 11 series ya, iPhone 11 Pro kayak gitu. Dan kemudian guys, selain itu desainnya juga tipis ya, dan ini tuh portable banget. Jadi ini kalau kalian lihat nih, ini ringan ya, sebagai tablet dia ringan. Beratnya nih sekitar 600-an gram lebih lah ya, tapi nggak sampai sekilo kayak misalkan kalau kita pakai laptop itu kan sampai 1,4 atau 1,2 itu yang paling ringan. Tetapi ini udah lebih ringan dari itu. Untuk sisi desain dan build quality-nya sendiri dia udah top banget. Begitu juga untuk kamera dan sensornya, fiturnya juga bagus. Dan di depan ini juga ada kameranya guys ya. Ini kita mau sambil nyalain aja ya, kita sambil setup. Ya, ini logo Apple-nya. Dan di depan ini juga dia ada kameranya. Jadi kamera selfie-nya ini 7 megapiksel, dan dia juga udah punya face
ID. Jadi udah bisa login pakai scan 3D scan untuk wajah kita, guys. Ini tuh dia pakai layar berukuran 12,9 inch ya. Ada juga yang 11 inch by the way. Dan dia tuh pakai liquid retina display. Dan sambil nungguin setupnya selesai, ini gue bakal tunjukin guys port yang dimiliki oleh iPad Pro 2020 ini. Yang pertama di bagian bawah, ini kalian bakal ngedapetin adanya port USB Type-C ya. Ini untuk data dan juga untuk charging. Dan sekarang di iPad Pro 2020 ini atau di iPad OS yang paling baru ini juga bisa kalian pakai buat masukin flash disk misalnya ya, atau data-data bisa kalian masukin lewat port ini guys. Dan kemudian untuk di samping-sampingnya ini ada speaker, dan by the way speakernya ini ada 4 ya. Jadi ada 1 di sini, 2 di sini, dan yang 2 lagi itu ada di bagian atas guys. Tuh ada 4 speaker yang dimiliki oleh tablet ini. Jadi udah lengkap banget. Kemudian di bagian yang kanan ya, ini ada magnetic ya, ini ada magnetic portnya, kemudian ada tombol volumenya, dan di atas ini ada mikrofonnya ya. Dan iPad Pro ini dilengkapi dengan 5 mikrofon sekaligus guys. Jadi yang 2 ada di bagian atas ya, kemudian yang satu lagi ada di samping, ada mikrofon di sini lubang kecil, kemudian satu lagi ada di depan ya dekatnya kamera ini, terus kemudian ada satu lagi di belakang guys. Jadi kalau kalian pakai buat rekaman itu bakal bisa ngambil suara dari posisi manapun yang kalian rekam. Oke, ini kita lanjutin untuk setupnya ya. Dan setupnya masih sama aja kayak setup biasanya. Dan ini kalau kalian perhatikan ya, di sini ada True Tone Display. Jadi ini bisa kita aktifkan atau enggak, itu bebas ya. Selain support True Tone, dia juga pakai resolusi Liquid Retina Display. Jadi dia ini resolusinya 2732 x 2048 pixel dengan 264 pixel per inch. Jadi udah tajam ya untuk layarnya ini, dan Apple sih bilangnya dia punya color reproduction atau juga warna yang bisa dibilang unggul di antara tablet-tablet yang lainnya guys. Dan selain itu guys, selain dari sisi apa tadi ya, hardware ya, kemudian juga desain, dia pakai iPad OS. Kalau dulu emang gua nggak suka sama OS-nya iPad ya, waktu iPad masih pakai iOS itu gua nggak begitu suka sama iPad. Kenapa? Karena dia kayak versi besar dari iPhone aja. Jadi tablet ini dia nggak cuman bisa berfungsi sebagai tablet, tapi bisa juga menggantikan laptop dalam tingkatan tertentu. Jadi kalau kalian cuman butuh buat ngetik, desain, terus kemudian edit foto, itu sekarang udah bisa guys, karena iPad OS ini dia sekarang udah support trackpad, kemudian support mouse juga, kemudian dia juga apa ya, kayak experience-nya tuh kayak di Mac. Jadi experience-nya penggabungan kayak hybrid antara Mac dan iOS. Jadi dia nggak cuman kayak smartphone berukuran besar, tapi emang benar-benar tablet yang punya fungsi khusus guys. Seperti yang kalian lihat ya, di bawah ini ada docknya, kemudian kita bisa lihat ini, terus multitasking juga gampang. Ntar bakal gua review sendiri untuk iPad OS-nya juga. Nah, untuk performanya dia juga udah mantep guys, karena udah dilengkapi dengan chip Apple A12Z ya. Dan ini tuh chipset yang memang didesain khusus buat iPad, dan dia juga dilengkapi juga dengan udah termasuk ada Neural Engine-nya, dan juga ada M12 prosesornya, dan ini juga dilengkapi dengan GPU 8 core guys. Jadi udah lumayan kalau kita pakai buat apa ya, kayak kegiatan-kegiatan yang butuh performa tinggi, kayak misalkan edit foto atau edit video, itu bisa dari iPad ini. iPad ini sama kayak iPhone ya, dia support update-nya panjang banget dari Apple. Jadi kalian bisa expect kalau beli iPad ini dapat update, dukungan update OS bisa sampai 4 tahun, bahkan juga mungkin sampai 5 tahun itu bisa tetap disupport. Jadi nggak tipikal tablet yang kita beli sekarang dapat update sekali 2 kali dan nggak dapat update lagi, nggak kayak gitu, tetapi update-nya bisa berkelanjutan. Jadi kalian bisa manfaatin kayak berbagai macam fitur baru di OS terbarunya nanti guys. Dan selain itu juga aksesorisnya itu lengkap banget ya, karena dukungan aksesoris untuk produk-produk Apple ya itu emang banyak, meskipun emang harganya lumayan pricey. Jadi kayak misalkan ada Apple Pencil, dan kalian juga bisa pakai untuk aksesoris yang lain ya, kayak aksesoris dari misalnya brand ketiga kayak Adonit atau mungkin dari Logitech kalau untuk keyboardnya. Jadi ada banyak banget, dan ini juga support Magic Keyboard yang paling baru ya, yang sebenarnya juga gue udah beli cuman masih
dalam pengiriman. Jadi ntar bakal gue review secara terpisah. Tetapi pada intinya adalah tablet ini tuh punya banyak banget aksesoris untuk ngedukung kita dalam bekerja menggunakan tablet ini. Tetapi untuk itu sendiri juga punya beberapa kelemahan ya iPad ini. Dari yang unboxing kita kali ini sih, untuk yang pertama kali ini yang gue rasa meskipun dia dikatakan udah punya coating anti fingerprint, tetapi kalau gue lihat nih fingerprintnya juga masih pada nempel nih di mana, di iPadnya, di layar iPadnya nih pada kotor-kotor kena tangan. Emang tangan gue juga rada basah sih sebenarnya, cuman harusnya nggak terlalu sekotor ini sih ya. Jadi perlu juga kita kasih protektor yang mungkin lebih tahan terhadap sidik jari kayak gini guys. Itu sih untuk beberapa hal yang bisa gue sebutin hari ini, dan kita mau coba aja kameranya ya. Untuk kameranya sendiri kita mau coba sebagus apa sih kameranya. Nah untuk kamera belakang sendiri ya, dia kamera belakangnya secara UI sebenarnya kayak mirip-mirip kayak di iPhone ya, cuman menu-menunya ada di samping kanan, dan ini ada satu kali ada ultra wide. Nah ini yang kamera utama 12 megapiksel ya, dan ada kamera ultra wide-nya yang 10 megapiksel. Kita coba foto, nggak terlalu kelihatan beda kalau dari ukuran kualitas kameranya ya. Kemudian kita coba balik ke kamera depannya ini guys ya. Nah kamera depannya sih ya lumayan, ini hasil foto kamera depannya lumayan sih ya tuh. Oke ya, ini kita nyoba untuk dengerin musik guys pakai iPad Pro 2020 ini ya. Wih, suaranya enak banget. Wah, suaranya mantap guys. Jadi ya suaranya bisa kalian dengar sendiri, ternyata mantap banget untuk suara dari audio yang dikeluarin oleh iPad Pro 2020 ini, dengan 4 speakernya, bassnya bagus, clarity-nya bagus, dan dia juga punya ambience yang bagus juga ya. Jadi menurut gua ini udah bagus banget sih untuk sebuah tablet yang biasanya juga audio nggak terlalu begitu dipikirin ya. Tetapi pada intinya itu aja sih unboxing kita kali ini, dan juga nyobain singkat untuk iPad Pro 2020 ini. Dan itu dulu untuk unboxing saat ini, dan kalau kalian punya pendapat silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.